Tektum, pembunuh XRP dengan teknologi yang lebih baru. Halo semua, selamat datang di channel Pace Crypto. Hari ini kita akan membahas tentang Tektum ataupun kodenya TET. Sempat pump sekitar 4 kali lipat, sekitar seminggu yang lalu, tetapi sekarang sedang koreksi cukup dalam. Saya sangat senang membahas Tektum ini karena kita akan bahas nanti dari segi teknis ataupun dari segi psikologis pasar. Karena apa? Teknologi terbaik bukan berarti teknologi tersebut akan dipakai. Kita akan membahas tentang Tektum sebetulnya, apakah project ini oke? Simpelnya menurut saya Tektum ini cukup menarik sekali, karena walaupun teknologinya sederhana sebetulnya, tetapi dia memiliki narasi yang sangat kuat sekali. Kita akan bahas di sini. Kita semua pasti tahu Bitcoin, di mana tujuannya adalah sebagai uang peer-to-peer antar manusia, dan juga tidak ada pihak yang mengontrol uang ini. Tetapi kenyataannya seperti apa? Kenyataannya dalam transaksi kita sehari-hari, Bitcoin belum selancar fiat kawan-kawan, dimana sangat mudah ditradingkan, sangat simple, dan juga sangat tidak ribet lah pokoknya. Nah, kita ingat kawan-kawan perkataan dari Satoshi Nakamoto ataupun pendiri dari Bitcoin, dapat kita sebut seperti itu, bahwa Bitcoin sebetulnya ingin dijadikan sebagai mata uang antara orang ke orang. Jika lo kalian pikirkan coba deh, sekarang kita sudah jarang sekali untuk transaksi orang ke orang, kita lebih sering melewatkan pihak ketiga ataupun pihak institusi seperti bank. Berikutnya kita lihat di sini, Bitcoin tapi sekarang sangat mahal dan juga sangat lambat sekali untuk transaksinya. Ini sebuah masalah besar yang dapat menjadikan Bitcoin tidak seperti visi dari Satoshi Nakamoto sebagai mata uang antara orang ke orang. Ada beberapa project yang sebetulnya berusaha menyelesaikan masalah ini. Yang pertama adalah Ripple. Sebetulnya ini tidak berhubungan dengan Bitcoin, tetapi cross-border payment ataupun pembayaran antar negara, antar institusi, dan sebagainya. Berikutnya ada Lightning Network. Ini merupakan suatu solusi untuk Bitcoin terutama agar dia dapat ditradingkan dengan murah dan juga cepat. Tetapi memiliki banyak sekali kelemahan, seperti misalnya tidak scalable dan juga off-chain ataupun kurang aman dapat kita sebut. Maka itu hadirlah Tektum. Jadi cukup menarik ya Tektum ini. Dari segi narasi, dia ingin scale Bitcoin kawan-kawan. Dan juga banyak kripto lainnya, tidak hanya Bitcoin, Kaspa dan sebagainya. Jadi sebetulnya apa yang dibuat oleh Tektum? Tektum ini membuat uang tapi Bitcoin. Nah ini mungkin cukup bingung ya. Jadi bagi saya, Tektum ini ingin membuat fiat ataupun uang tapi Bitcoin. Dan semuanya tercatat secara on-chain. Kita lihat di sini adalah soft node kawan-kawan. Apa itu soft node? Kita akan membahas lebih lanjut nanti. Intinya uang Bitcoin. Dan ini tercatat secara on-chain. Apa itu on-chain? Jadi untuk pertukaran soft node ini ataupun uang Bitcoin ini ataupun uang kripto ini nantinya terjadi dalam blockchain. Dapat direkam dalam blockchain. Dan untuk blockchain-nya sendiri sangat cepat sekali. Mereka ngeklaim bahwa kecepatannya 1 juta transaksi per detik. Jadi ini sangat cepat sekali. Berikutnya untuk penyimpanan aset ini berada dalam native chain ataupun sebetulnya Bitcoin-nya nanti tetap disimpan dalam jaringan Bitcoin. Jadi tidak dikeluarkan secara off-chain atau bagaimana. Semua aktivitasnya terjadi secara on-chain. Jadi dia ingin membuat uang fiat tetapi untuk versi Bitcoin dan semuanya terekam secara on-chain, artinya aman kawan-kawan. Berikutnya ini merupakan salah satu wujud dari soft node, ada beberapa wujud ya. Jadi wujudnya adalah uang kertas seperti biasa, seperti note seperti ini. Cukup keren sekali ya kawan-kawan, nantinya akan ada serial dan juga passcode. Serial menandakan kepemilikan ataupun nomor seri, berikutnya passcode, nantinya seperti password untuk kita ketik untuk mengakses uang tersebut. Jadi jika kita cek cukup keren ya kawan-kawan. Nah sekarang kita akan membahas dari segi psikologis pasar untuk project-project seperti ini, bagaimana kira-kira prospeknya. Setelah saya pelajari kawan-kawan, ini merupakan psikologis dari Pace Crypto segmen baru, tetapi spekulasi juga sebetulnya. Jadi saya menilai bahwa Tektum ini antara dua hal. Super berhasil, super digunakan, ataupun super gagal. Jadi ini cukup bet ataupun gambling yang cukup asik, di mana akan menjadi cukup sukses ataupun tidak digunakan sama sekali. Berikutnya, fantasi. Manusia suka berfantasi. Kita jujur saja kawan-kawan. Orang-orang akan sangat membayangkan sekali nantinya penggunaan dari soft node, berikutnya kerjasama dari soft node, berikutnya dan sebagainya lah. Intinya fantasi orang untuk project Tektum ini akan sangat luas sekali, akan sangat besar sekali, dan manusia suka berfantasi, suka berspekulasi, jadi saya rasa project ini dapat terbang. Mirip seperti project-project yang viral pada tahun lalu. Berikutnya, pindahan dari XRP. Saya rasa Tektum ini memiliki narasi XRP killer, kemungkinan besar nanti jika XRP memiliki masalah dan sebagainya, orang-orang fans XRP akan mulai mencari XRP killer, dan jawabannya adalah Tektum. Berikutnya, dia sangat mudah sekali berpartner dengan berbagai project karena project tersebut tidak sulit untuk terkoneksi ataupun terhubung dengan Tektum ini. Nantinya akan ada banyak pemberitaan besar terkait kerjasama Tektum. Ini spekulasi saya dan juga saya analisa secara psikologis. Nah, kita akan lihat bagaimana cara kerja dari Tektum. Ada yang namanya minter ataupun pencetak.
Apa fungsi dari pencetak dan juga bagaimana cara kerja Tektum ini? Kita perlu tahu lebih lanjut ya. Jadi nantinya minter ataupun pencetak ini dapat mencetak uang kosong. Jadi ibaratnya uang fiat tetapi kosong, tidak ada nilai di sana. Dan jikalau dia ingin mencetak soft note, dia harus membayar menggunakan Tektum. Dan sebetulnya secara teknis uang kosong ini berupa wallet ataupun dompet. Berikutnya, uang kosong ini akan dioper menuju siapa? Menuju LP, kawan-kawan. Apa yang LP lakukan? LP nantinya akan mengisi uang tersebut, uang kosong tersebut menjadi uang yang memiliki nilai ataupun uang Bitcoin tadi. Nah, uang yang sudah berisi ini dapat kita sebut soft note, dan juga jikalau LP ini mengisi soft note tersebut, artinya soft note tersebut sekarang milik dia, otomatis milik dia. Lalu apa poin dari minter? Kita akan membahas dari segi ekonomisnya nanti. Nah, kita lihat di sini kawan-kawan, nantinya soft note ini dapat digunakan untuk berbagai macam, sama seperti fiat ataupun uang, baik itu untuk pembayaran di merchant, berikutnya untuk peer-to-peer ataupun manusia antar manusia, jikalau saya ingin memberi uang ke ibu saya ataupun ke adik saya dan sebagainya, ini dapat juga dilakukan. Jikalau peer-to-peer setahu saya gratis, tetapi untuk merchant ada fee sebesar 1%. Untuk apa fee 1% ini? Jelas sekali, yang pertama untuk node-nya, karena ini diamankan oleh node ataupun penjaga keamanan pada blockchain Tektum, dan juga 20% akan fee-nya dibagikan kepada minter ataupun pembuat dari soft node. Jadi jikalau kalian ingin minter ataupun ingin memint soft node, ini sangat menguntungkan sekali. Mengapa? Karena kalian mendapatkan fee transaksinya kawan-kawan sebesar 20% dari 1%. Berikutnya kita sebagai pengguna, bagaimana kita mendapatkan Bitcoin kita kembali daripada soft node ini. Caranya sangat mudah sekali, ada fitur burn di sini. Nantinya kita dapat burn ataupun membakar soft node kita, dan kita mendapatkan private key untuk wallet tersebut. Dan kita dapat mengakses wallet tersebut dan menggunakan Bitcoin secara asli dalam wallet tersebut. Nah, bagi saya kawan-kawan, Tektum ini ingin menjadi fiat dalam kripto, dan ini bukan konotasi yang negatif. Mengapa? Karena semuanya di-backup secara on-chain, disimpan secara on-chain. Aktivitas terjadi secara on-chain di dalam blockchain. Apa artinya? Artinya ada sekelompok manusia ataupun sekelompok node yang menjaga jaringan ini dan juga memvalidasi reserve dari jaringan ini. Berikutnya ada juga manusia yang dapat melihat informasi pada blockchain ini. Jadi semuanya dapat ngecek juga kawan-kawan. Kecuali permission blockchain ya kawan-kawan, tidak ada manusia yang dapat melihat kecuali timnya. Jadi ini sangat unik sekali bagi saya, salah satu solusi scalabilitas Bitcoin yang cukup unik dan juga autentik. Biasanya market akan mengapresiasi ide-ide autentik seperti ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.